Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Total warga kasus Jepang ini pada hari ini adalah 309 orang. Sehingga totalnya menjadi 32.033 orang. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. We have never seen before. It's an unprecedented amount of technology adoption in such a short time frame by teachers, by parents, and by students. I would say in the history of Indonesia, because of learning from home, studying from home. And so even though huge parts of Indonesia struggle with adopting to these technologies, a lot of people are being forced to experiment and try, and for the first time, use these tools, which will actually heavily accelerate technology adoption in education in the future and in general. And so I think that is one very, very encouraging trend, that once the COVID-19 crisis is done, the adoption to enhanced technologies in education to support teachers and to support parents and students can be accelerated. Di masa pandemi ini, strategi yang saya lakukan terhadap anak-anak berubah. Memang sulit pada awalnya, tapi saya tetap berusaha untuk kebaikan anak-anak. Jadi selama belajar di rumah ini, saya mendapatkan beberapa tugas yang mengharuskan saya membuat video. Salah satunya video tentang bagaimana cara pencegahan penularan virus corona ini. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, sebenarnya saya suka tugas-tugas seperti ini karena melatih saya untuk berbicara dengan kamera atau berbicara dengan orang banyak. Strategi yang saya lakukan untuk anak-anak di rumah lebih ke kemandirian anak, tapi tetap menyasar ke aspek perkembangan anaknya untuk menstimulasi perkembangan anaknya. Metode yang saya lakukan sekarang mengajar ke anak-anak ialah video call. Memang tidak setiap hari saya video call dengan anak. Seminggu 2 kali sampai 3 atau 4 kali saya video call dengan anak-anak.
Kalau nggak enaknya tuh kadang kita cuman terima materi aja dari dosen. Kalau biasanya di kelas kan bisa sambil dijelasin, yang apa kita nggak tahu kita bisa tanya langsung. Kalau misalkan di rumah tuh kadang mau tanya jadi kurang enak aja gitu. Sama-sama, mohon maaf lahir batin juga. Kita kan sebenarnya nggak tahu ya ini bakal terjadi gitu. Kita nggak tahu pandemi ini bakal terjadi dan sampai kapan juga sebenarnya kan kita udah nggak tahu gitu. Cuman ya karena udah dikasih gini, jadi ya mau nggak mau kitanya yang harus bangkit gitu. Emang susah sih gitu, emang susah. Capek itu nggak apa-apa, stres itu ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya dalam kondisi gini mah semua orang juga pasti ngeluh, capek, bosen, yang tadinya aktivitasnya keluar kemana gitu, tiba-tiba ini harus di rumah, belajar di rumah. Yang tadinya ketemu anak langsung, kita bisa megang anak langsung, terus sekarang cuman kayak di layar doang gitu kan, emang kurang gitu. Tapi ya gimana gitu, emang udah emang sekarang emang lagi diuji kali ya semua dunia kayak gitu. Kadang yang dikangenin tuh hal-hal kecil kayak naik turun tangganya, atau sholat bareng teman-teman, atau makan di kantin sama teman-teman. Jujur aja, karena ini udah berapa bulan selama masa pandemi saya belajar di rumah, ya agak bosen karena rutinitas belajarnya itu hanya menghadap ke laptop saja, mengerjakan tugas di laptop semua berbasis online. Jadi cukup membosankan, tapi ada beberapa guru yang sangat cukup kreatif dalam memberikan tugasnya, misalnya memberikan dalam model bentuk tugas video atau tugas membuat PowerPoint kreatif seperti itu. It is amazing because I don't get to go outside that much. I don't usually go outside that much, so it's pretty good for me. It's not good for a lot of people, but it is good for me because I don't get to go outside. I mostly draw at home, and I mostly animate too. So it's pretty good not going outside most of the time. Selama pandemi COVID-19 ini, kegiatan belajar dia selama pandemi ya kebanyakan memang di rumah. Selain mengikuti pelajaran melalui WA group dari sekolah yang disampaikan oleh gurunya, dia juga semakin memperdalam belajar sendiri mengenai digital animation dan diposting di media sosialnya. Saya akan melaksanakan sidang skripsi secara online dikarenakan pandemi virus corona ini. Proses pembelajaran selama ini kan biasanya nyari buku atau nyari referensi itu di ruang baca di kampus, tapi sekarang semuanya apa online, jadi nyari materinya lewat internet. Perasaannya itu sedikit kecewa ya, karena kalau di kampus tuh mungkin selesai sidang bisa ketemu dengan teman-teman, bisa berfoto dengan teman-teman bersama-sama, sedangkan sidang skripsi online di rumah jadinya perayaannya cuma sama keluarga. Jadi
sedikit sedih, tapi ya mau gimana lagi. I could just stay inside of my home and draw all day. Minus the studying, it'll be better. Let's just keep it that way. Then. Ketika menari, hal yang paling penting adalah kalian harus tahu budaya asal dari tari tersebut berasal. Orang Jawa yang lemah lembut itu tidak mungkin membuat gerakan tari yang angkatan tangan tinggi. Kenapa? Tari seperti ini cuma ada di Bali karena ini pengaruh dari Hindu, budaya Hindu. Sama seperti tari India, kalau kalian amati tari India maka gerakan tangannya pasti tinggi-tinggi. Guru seni budaya itu sebenarnya punya beban yang tidak seberat guru-guru yang lain selama mengajar di rumah selama masa pandemi ini. Kenapa saya bilang tidak berat? Asik sebenarnya, materinya seni budaya itu asik. Bisa dibuat anak-anak rekreasi, bisa dibuat anak-anak melepaskan jenuh. Saya bayangkan kalau saya guru matematika atau saya guru fisika, kalau saya nggak benar-benar kreatif, tambah mumet anak-anak dengar penjelasan dari online. Ketika corona terjadi, awal sekolah diliburkan, saya memutuskan untuk langsung pulang ke Jambi. Berjalan 2 bulan ini, saya merasa bosan di rumah. Karena saya di sana terbiasa menari, saya suka menari dari kecil, saya memutuskan untuk berusaha membuat tarian improvisasi. Seni budaya saya juga tetap ada tantangan tersendiri. Tantangannya apa? Kebetulan waktu semester ini saya dapat materi yang nggak asik. Kenapa nggak asik? Asik bagi saya, kalau saya harus menari tradisional asik bagi saya, tapi anak-anak nggak asik. Nah, ketika saya coba itu via WA penugasan, saya tugaskan silahkan membuat video tari tradisional. Setelah diberi arahan dan sebagainya, sudah yang mengerjakan jarang, tarinya juga itu-itu aja, nggak asik, nggak semangat. Ada sesi konsultasi, tidak ada yang mau konsultasi. Akhirnya saya pikir gimana caranya biar ini bisa asik, mereka bisa menikmati semua walaupun materinya mereka nggak suka. Akhirnya saya coba dengan aplikasi apa ya yang saat ini lagi booming. Anak-anak sekarang ini senang sekali di depan kamera, jadi mereka saya arahkan untuk membuat TikTok tari tradisional. Kebetulan di tugas seni budaya, Bu Amel menugaskan tugas seni tari melalui aplikasi TikTok, dan jujur saja itu sangat membuat saya senang karena saya juga suka bermain TikTok, dan itu juga mengganti persepsi orang-orang bahwa video TikTok itu enggak alay. Jadi orang-orang bisa memanfaatkan TikTok itu untuk media kreativitas dan mengenalkan beragam budaya di Indonesia ini.
Saya adalah guru pegawai negeri sipil yang ditugaskan di daerah Kalimantan Barat, di Kabupaten Ketapang, di daerah terpencil, namanya Desa Harapan Baru. Terkait dengan situasi wabah COVID-19 ini yang menimpa seluruh dunia, yang mengakibatkan bahwa seluruh masyarakat harus lockdown, harus diinstruksikan untuk di rumah aja. Sebenarnya bagi saya itu merupakan hal yang sangat biasa, karena bagaimana ya, sejak saya memutuskan untuk mengabdi di daerah terpencil itu, sejak itu saya merasa sudah lockdown. Sebelum pandemi COVID-19 ini, biasanya saya kerja freelance, melayani mural atau mungkin sketsa wajah, atau mungkin karya-karya grafis lainnya. Kegiatan saya sehari-hari di rumah mungkin membantu membersihkan lingkungan pantai ini, karena pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Jayapura, jadi harus dijaga kebersihannya. Ya, selama masa pandemi COVID ini saya mengasah skill saya untuk mencoba mendalami ornamen Papua, mulai dari sketsa-sketsa dulu di kertas, kemudian jika sudah matang bisa untuk diaplikasikan di kulit kayu. Ya, saya mempelajari ornamen Papua ini agar budaya Papua ini tidak akan mati dan bisa terus dilestarikan. Jadi semenjak awal Maret 2020, kampus saya Universitas Teknologi Sumbawa sudah memberlakukan sistem kuliah daring alias dalam jaringan. Jadi kita belajar mengajar jarak jauh dari rumah, dan kegiatan perkuliahan itu berlangsung melalui beberapa media sosial, dan dosen-dosen juga nanti akan memberikan tugas macam-macam sih tugasnya ya. Ada yang berupa video, berupa foto, ada juga yang berupa paper, terus disuruh bikin laporan, nanti dikumpulnya lewat email, lewat WhatsApp juga. Kota Jakarta adalah kota yang penuh dengan kesibukan demi mendukung mobilitas masyarakat yang tinggi. Suka dukanya itu untuk tugas yang diberikan, biasanya kan suka ada tugas-tugas yang berupa gambar atau video. Nah, untuk mahasiswi tunanetra seperti saya sekarang ini, itu bisa terkendala sekali ya, karena di pandemi corona sekarang ini kita pasti membutuhkan teman yang bisa, kalau bisa sih mendeskripsikan gambar tersebut dan juga membantu untuk memvideokan. Tapi karena karena stay at home seperti sekarang ini, jadi
peralatan seadanya, tugas seadanya, yang penting bisa kumpul aja gitu. Ini harapannya sih semoga semoga pandemi corona ini cepat berlalu supaya kita tuh bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar seperti biasa dan tidak harus terkendala aktivitasnya, dan semoga Indonesia itu bisa menghadapi musibah seperti sekarang ini. Ya, harapan saya masyarakat dapat mengikuti protokol kesehatan yang sekarang ditetapkan pemerintah agar COVID ini segera berakhir dan semuanya bisa kembali seperti semula, agar seniman-seniman muda lain yang ada di Papua ini bisa terus berkarya dan memajukan karya-karya mereka. Doa saya sih semoga lulus. Semoga sih saya lulus ya. I want my future to go to Sekolah Alam, so it's more cleaner and it supports my hobby. And a lot of people also do the same thing as me, so I feel less lonely. Mungkin kalau memang pandemi ini masih berlanjut sampai kita nggak tahu kapan, apakah tahun depan, akhir tahun, atau mungkin sampai tahun depan, saya sih memang melihatnya bakatnya Gina semakin terasa. Kedepannya nanti dia bisa mengembangkan bakatnya itu menjadi satu yang lebih bermanfaat. Itulah sisi positifnya dari pandemi ini tahun ini gitu. Pesan saya sih sederhana, ikuti anjuran pemerintah, karena yang mengatur kita, yang mengerti strategi yang gitu itu sebenarnya pemerintah. Kalau kita tertib, kompak, insya Allah wabah ini akan bisa segera diselesaikan. Semoga pandemi ini cepat berakhir gitu ya, biar kita semua kembali ke dalam keadaan yang normal, biar anak-anak bisa sekolah lagi, guru-guru juga bisa mengajar lagi di sekolah, dan orang tua juga bisa kembali bekerja seperti normal sebelum ada pandemi ini. Walaupun di masa yang sulit ini, kita harus tetap semangat buat anak-anak kita, sabar. Kita harus tetap mengajar dari hati untuk anak-anak kita.